Hello, good morning class 8. How are you today? Kita belajar PKM bersama Riris, dan topik kita hari ini adalah membahas materi-materi yang sudah pernah kita bahas dan artinya kita mereview. Jadi silakan disimak baik-baik supaya kalian lebih memahami materi ini dan untuk persiapan ujian semester kita nanti ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Nah, apa sajakah faktor-faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia itu? Yang pertama itu adalah sejarah Indonesia sendiri yang dijajah oleh para penjajah ya. Kedua, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, hukum adat. Yang keempat, pendidikan. Dan kelima adalah kemauan untuk bersatu. Oke? Yang berikutnya, Panitia Kongres Pemuda. Oke, Panitia Kongres Pemuda itu diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, yaitu perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Wakil ketuanya adalah Joko Marsiat, yaitu dari Jong Java. Sekretaris adalah Muhammad Yamin dari Jong Sumatrenan Bon. Bendaharanya Amir Sarifuddin dari Jong Bataksbon. Pembantu 1 Johan Muhcai dari Jong Islamiten Bon. Pembantu 2 yaitu Konco Sungkono dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 dari Senduk, perwakilan dari Jong Celebes. Pembantu 4 Jelemena dari Jong Ambon. Dan pembantu 5 Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Jadi mereka inilah panitia-panitia di dalam Kongres Pemuda. Nah, apa yang menjadi makna nilai kekeluargaan? Jadi ini ada penerimaan, belas kasihan, keberanian, kesetaraan, dan keadilan. Yang pertama, penerimaan. Maknanya itu adalah mempunyai sikap objektif terhadap ide serta praktik pada orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Nah, belas kasihan itu mengerti penderitaan orang lain ataupun diri sendiri dan juga ingin melakukan sesuatu tentang itu. Yang ketiga, keberanian, yaitu kesediaan untuk melakukan hal-hal yang sulit dan mampu mengambil resiko. Yang keempat, kesetaraan, percaya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh hak yang sama serta diperlakukan dengan hormat. Yang berikutnya, keadilan, bertindak dengan cara yang adil, berbagi dengan tepat dan sama rata. Itu dia artinya makna nilai kekeluargaan. Nah, sedangkan nilai-nilai kekeluargaan itu ada berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Jadi hampir sama juga dengan Pancasila yang kita yakini ya sebagai 5 dasar negara kita. Nah, bagaimana perwujudan nilai kekeluargaan di sekolah? Tentunya 1, tentukan dan raih tujuan bersama. Kedua, berpartisipasilah secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Yang ketiga, laksanakan aturan sekolah. Dan yang keempat, tidak membuat masalah di sekolah. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian nanti berikan pendapat. Terus bagaimana perwujudan nilai kekeluargaan di dalam pergaulan, dalam teman sebaya, di dalam pertemanan kalian, dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman. Yang pertama itu memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif. Nah, jadi teman yang baik itu akan membuat kamu semakin baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi kamu kalau mau berteman silahkan berteman dengan orang yang baik, orang yang positif, orang yang bisa membuat kamu semakin baik, bukan malah semakin buruk. Kedua, membina keselarasan pergaulan tanpa pertentangan gitu ya. Dan yang ketiga, membina sikap saling menghargai dan bekerja sama. Jadi sebagai sesama teman dalam pergaulan harus bisa saling menghargai dan bisa bekerja sama, tidak mau menang sendiri. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Silakan dicatatkan ke buku catatan kalian dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Riris. Thank you for attention. See you next time. Bye bye.